في سبيلها نجاهد عليها نلقى الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. نسألك يا الله بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم بارك لنا في شهر رجب والشعبان وبلغنا رمضان آمين يا رب العالمين. Kita bersyukur alhamdulillah, subhanallah. Ialah Allah yang memberikan kesempatan pada pagi hari ini. Asbahna wa asbahal mulk lillah. Ya Allah, alhamdulillah kami sampai pagi hari ini. Inilah kenikmatan yang banyak manusia melupakannya, yaitu kenikmatan waktu. Subhanallah. Kenikmatan yang lain yang selalu dilupakan oleh manusia adalah kesehatan. Kesehatan dan kesempatan inilah yang selalu dilupakan, sebagaimana diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sudah memasuki bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Minha arbatun hurum. Ada 4 bulan yang sangat disucikan, disebut dengan hurum, al-ashhurul hurum. Tapi kita tidak membahas hanya yang 4 bulan ini, tapi kita mencoba untuk berkontemplasi, melihat dengan zoom out tentang lembaran hidup kita dari awal sampai akhir. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah yang bersyukur. Karena setan selalu berjuang. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sumpahnya setan di hadapan Allah, sungguh-sungguh kami akan serang. La'atiyannahum, aku akan serang manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan Engkau ya Allah tidak akan mendapatkan manusia kebanyakan bersyukur. Dia menyerang. Walaupun kalau kita lihat ayat 17 ini pada surat 7, surat Al-A'raf, karena terjemahannya dan kami akan datang. Mendatangi ini maksudnya adalah menyerang manusia. Supaya apa? Tidak bersyukur. Manusia pun dibagi 2 dalam surah Al-Insan. Imma syakir wa imma kafur. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Di antara syukur yang dahsyat adalah kesempatan. Dan kita alhamdulillah sehat. Subhanallah. Kalaupun ada sakit, kita masih bisa melakukan hal yang banyak. Sampai pun kita terbaring di atas kasur, kita masih mendapatkan kesempatan yang banyak untuk beribadah. Maka kenikmatan yang dahsyat adalah waktu itu sendiri. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, nanti saya akan ada gerakan-gerakan, jalan sana jalan sini supaya kita bisa mengerti, berkontemplasi sedikit tentang waktu. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini bulan yang keberapa? Bulan yang keberapa sekarang? Bulan yang baik ya. Saya akan jalan ya. Saya akan jalan bergerak mesti. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Ada, lihat tangan saya ya. Di sini ini setengah tahun, ini setengah tahun. Nggak kelihatan, berarti saya kesini dong. Sini ya. Ada setengah tahun. Berarti kalau setengah tahun berapa bulan? Berapa? 6. Berarti di sini 6, betul? 6 ya. 6 pertama setengah tahun, 6 kedua setengah tahun. Jadi kita ini posisinya di sini.
Kalaulah saya analogiga, ini lembaran hidup kita. Seakan-akan kita lahir di sini, wafat di sini. Ini kebetulan jari kita 5, padahal 6 ya, harusnya 6, anggap aja ini 6, walaupun ini 5 dibagi 2. Jadi kalau kita perhatikan, inilah lembaran hidup kita semua. Jadi kalau kita lihat titik kehidupan kita mulai dari sini dan ditutup di sini, ini kematian, ya. Ini kelahiran, ini kematian. Berarti wa inna ilaihi raji'un. Jangan diterjemahkan sungguhnya kami akan kembali. Itu terjemahan yang salah. Banyak di Quran gitu. Kalimat inna lillah, sungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, bukan kami akan kembali. Kalau bahasa gaulnya OTW, bukan akan. Kalau akan kembali, saya sekarang ada di masjid, belum pulang, belum. Tapi ketika saya sudah berjalan kaki saya untuk menuju rumah saya, ini saya sedang perjalanan menuju, bukan akan. Vin, nanti siang pulang, nanti saya akan pulang, tapi masih di sini. Maka rojiun, qaimun, saya berdiri, qaim. Anda jalisun, Anda sedang duduk. Ya. Jadi posisi Anda sekarang jalisun. Bapak-bapak Ibu jalisun, sedang duduk. Antum jalisuna, Anda semua sedang duduk. Ana qaim, saya sedang berdiri. Raji', sedang pulang. Wa inna ilaihi raji'un, semuanya kami dalam perjalanan sedang pulang kepada Allah. Kenapa? Lihat ini, titik ini. Setiap detiknya kita itu menuju kepada titik kematian. Betul nggak? Setuju atau tidak setuju? Maka itu kita kalau lewat kuburan, kita memberikan salam. Betul? Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kalian semua. Ya ahli diyar, hai orang-orang yang ada di kuburan, dari orang-orang beriman. Kita mendoakan hanya orang beriman. Kata-kata terakhir, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sesungguhnya kami insyaallah akan nyusul. Lahiq itu dalam posisi nyusul. Jadi sesungguhnya kami sedang menyusul Anda. Wa inna insyaallah, sesungguhnya insyaallah dengan istilah lahiqun. Jadi kita ini sedang menyusul kematian saat ini. Ini bahasa Arabnya. Jadi harus kita pahami betul bahwa wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ini kita dalam proses menyusul. Oke. Berarti kalau ini lembaran hidup kita dari titik sampai titik akhir, menuju titik akhir, menuju kepada kematian, ya. Oke, kita ngambil yang disebut dengan Ashhurul Hajj. Ini mundur nih, bukan mundur, maju. Ya. Kalau saya melangkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu udah setengah hidup kita. Seakan-akan setengah umur hidup kita selesai. Setengah lagi nih, berarti 7, 8, 9, 10, 11, terus 12, kelar, betul? Ada 3 bulan terakhir di dalam Al-Baqarah 197 itu disebut dengan Al-Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Kalaulah tadi kelahiran kita di sana, kematiannya di sini, betul nggak? Ini terakhir. Ini analogi seakan-akan ini lembaran hidup kita. Maka saya kasih judul kontemplasi. Ya, oke. Anggap aja yang 12 di sini supaya ibu-ibu juga kelihatan ini ya. Ini bulan 12, terakhir selesai. Oh, sekarang saya mundur, bulan 11, bulan 10, ya, 10, 11, 12. Oke. Sekarang bulan 10 adalah oke, saya aja biar cepat, waktunya habis sebentar ya. Bulan Syawal, kemudian bulan Zulqa'dah, benar-benar Zulhijjah,
Pakai angka sekarang. 10, 11, 12. Wafatlah Anda. Habis. Ini lembaran hidup. Al-hajj ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khair ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-Baqarah 197 dikatakan ini bulan-bulan haji, bulan-bulan yang ditentukan. 10, 11, 12. Kalau tidak bisa mengambil Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, udah angkanya aja deh, biar gampang. Ya. Nah, berapa? 10, 11, 12. Ini bulan-bulan haji. Betapa banyak kita tidak bisa, belum tahu mentranslate bahasa Indonesia. Haji itu apa? Rukun Islam ada berapa? Nah, kalau udah begini udah pasti 5 gitu kan. Kalau begini 7, 10 gitu. Islam itu bahasa Indonesianya apa? Ya. Al-khudu wal inqiyad. Ini saya zoom out nih. Karena haji kan di sini nih terakhir. Sekarang zoom out. Nah. Ini adalah rukun Islam. Islam bahasa Indonesianya adalah al-khudu wal inqiyad. Tunduk, pasrah. Pasrah ke siapa? Pada Allah. Orangnya namanya Muslim. Muslim itu orang yang tunduk, pasrah, berserah diri. Jangan diterjemahkan Islam adalah damai. Bahasa Arab damai assalam. Ya. Assalam itu nama-nama Allah. Jadi kalau saya ketemu orang, jangan nyebut nama dia dulu. Saya mulai dengan nama Allah. Di depan saya berandai-andai namanya Mas Ari, berandai-andai. Hei Mas Ari, enggak boleh gitu. Sebut juga nama Allah. Allah dulu. Assalamualaikum. Nama Allah kita sebut ya. Kita mau minum, ini air minum. Belum kita sentuh, yang kita sebut nama Allah dulu. Masya Allah, subhanallah. Minum bismillah. Nama Allah terus. Jadi Allah dulu nomor 1. Maka kita berserah diri kepada Allah. Orangnya namanya Muslim. Pelan-pelan. Oke. Ada 5. Pertama adalah, saya aja biar cepat, kelamaan mau alaf semua sih kayaknya. Syahadat. Karena waktunya terbatas nih. Syahadat, betul nggak? Syahadat bahasa Indonesianya persaksian. Bukan Anda menyaksikan Tuhan, menyaksikan alam semesta, bahwa di sana ada yang menciptanya, yang mencipta satu, yang menghidupkan satu, yang menggerakkan satu terus. Ini tidak ada urusan dengan kampanye, jangan nyambungin. Ya. Subhanallah, ini tidak ada urusan kampanye. Tauhid satu. Jadi jangan dicampur adukan. Walaupun saya nomor 1, jelas pilihan saya gitu. Saya tidak kampanye di sini. Jadi setelah Anda menyaksikan alam semesta serta sisinya, harus pakai akal. Allah Akbar. Ada langit, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, kita lihat ada manusia, ada binatang, ada gunung. Allah. La ilaha illallah. Barulah kita setelah berpikir, itulah namanya Iqra. Maka ayat yang pertama kali turun bukan percayalah. Ayat pertama kali turun bukan sujudlah, salatlah, sembahlah aku, tapi ini hukum alam. Ini hukum alam, lihat, perhatikan. 3 langkah. Berpikir dulu, baru tumbuhlah percaya, barulah tubuh pasrah. Ini hukum alam, nggak bisa diacak-acak, nggak bisa dipisah-pisah ataupun acak-acak. 1, berpikir, kemudian percaya, iman. Orangnya namanya mukmin, ya kan? Baru Islam. Orangnya namanya Muslim. Ya, oke. Satu-satunya agama di muka bumi yang mengaktifkan logical thinking adalah Islam. Semua agama selain Islam nggak ada yang masuk akal.
Maka itu ketika orang-orang digiring ke neraka, selain orang-orang Islam, ya, coba dulu saya berpikir nggak masuk neraka. Law kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir. Surat Al-Mulk ayat 10. Coba saya mikir ya. Subhanallah. Saya tidak menghina agama lain, tapi saya mengatakan inna dina indallahil Islam. Kita agama lain lakum dinukum. Kita punya konsep rahmatan lil, silahkan Anda beragama, silahkan kita saling menghormati, ya. Tapi kalau Anda aktifkan logika Anda, pasti menolak agama Anda, pasti masuk Islam. Orang pasrah tunduk itu harus dengan iman. Iman itu harus dengan berpikir. Kebetulan kita, hidup kita ini beriman dari bapak ibu kita, kakek nenek kita, lingkungan kita, nggak mikir gitu. Nah, kadang-kadang kala sholatnya susah khusyuk, kadang-kala hukum Islam ditawar-tawar gitu. Kan ujuk-ujuk tahu-tahu iman aja, ya kan? Gampang kolaps, baperan, ya, marah-marah. Subhanallah. Begitu marah-marah. Apa sih kamu? Kuri ya? Apa yang Anda marah-marah begitu? Gitu. Karena iman kita tidak berdasarkan religion understanding by Al-Quran and Hadis design. Tidak didesain oleh Al-Quran dan Hadis. Oke, jelas ya? Satu. Berarti kita bicara masuk rukun Islam. Setelah sholat ada yang disebut dengan setelah syahadat sholat bahasa Indonesianya yang terjemahin sembahyang. Ad-du'a bil khair, yaitu meminta, memohon. Nah, tentu ini esensi daripada mengagungkan dan membesarkan Allah. Perhatikan, kita semua sepakat betapa dahsyatnya sholat, ya kan? Kalau orang tidak meminta, pada dasarnya dia mengagungkan dirinya sendiri, menunjukkan Allah itu dahsyat, dan kita komitmen dengan kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Komitmennya adalah banyak-banyak sholat. Tentu kalimat banyak-banyak sholat itu ya sholat-sholat sunnah. Bukan berarti sholat subuh jadi 4 rakaat gitu kan, sholat zuhur jadi 10 rakaat, enggak. Yang fardu jelas, maksudnya banyak-banyak di sini. Ya alladzina menurutku dzikran katsira, orang beriman berzikirlah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak kita berzikir meminta. Kalau enggak meminta kan berarti sombong, betul? Halo. Maka doa itu adalah esensi daripada ibadah, mukhul ibadah, meminta. Semakin banyak orang meminta, semakin menunjukkan kita ini la haula wala quwata illa billah. Kebanyakan orang minta itu kalau udah mentok, ya Allah. Nah, kalau belum mentok, jeduk, dia gak minta. Maka itu bentuk ketidakberdayaan kita diekspresikan dengan ruku dan sujud. Bentuk mengagungkan Allah di muka bumi ini. Tidak ada agama satupun selain Islam. Yang tadi berbicara tentang akal kan tadi. Kan tadi saya katakan semua ajaran agama di muka bumi tidak ada yang masuk akal kecuali dengan bahasa lain, Islam satu-satunya ajaran yang logik. Semua kandungan Al-Quran sesuai dengan pengetahuan. Secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kayak yang kedua ini. Itu kan esensinya. Nah, yang kedua nih, tidak ada ajaran di muka bumi ini. Semua ajaran agama di muka bumi ini tidak ada yang mengajarkan sedahsyat Islam. Apa itu? Ruku dan sujud. Ajaran agama lain tidak. Dan ruku dan sujud di dalam konsep Islam itu harus tumakninah, tidak boleh cepat-cepat. Anda ruku dan sujud cepat-cepat masuk klasifikasi
orang yang terburuk dalam melakukan pencurian. Jadi menyuri, nyolong, yang paling buruk adalah nyolong sholat. Ini hadis. Aswan nas, orang yang paling buruk dalam mencuri. Masuknya bagaimana Rasulullah? Orang yang, kalau bahasa kita, sholatnya cepet-cepet, haknya Allah tidak dikasih, diambil. Betul? Ruku dan sujud. Coba, kalau Anda punya teman yang dekat tapi non muslim, ente punya Tuhan, punyalah, saya kan beragama. Berapa kali satu hari Anda tunduk dan sujud kepada Tuhan Anda? Nggak pernah nih. Oke, seminggu enggak, sebulan enggak. Topnya Marco Top paling dengkulnya sampai sini doang, gitu. Ya, tidak perlu identifikasi agama apa. Ada lagi yang sujud gitu kan, tapi tidak tiap hari. Ajar agama lain maksudnya. Langsung skakster, katanya punya Tuhan. Masa Tuhan dicuekin? Kapan sujudnya ente? Gitu. Mudah-mudahan dengan ini masuk Islam, disuruh berpikir. Dan tanya lagi, satu-satunya umat yang beragama dan mengakui Tuhan setiap detiknya mereka sujud adalah ajar agama Islam. Kok gitu? Ini jangan pakai ngantuk, yang melotot aja belum tentu paham, apalagi yang begini. Ya, tapi saya paham lah, namanya kuliah subuh, ya. Kuliah subuh karena ngantuk, bangun tidur. Kuliah zuhur ngantuk juga karena lapar, gitu kan. Nah, lihat nih, kok setiap detik saya tanya Bapak Ibu, sekarang kita habis sholat subuh, betul nggak? Ada nggak detik ini yang sholat zuhur? Ada nggak? Detik ini, kok gedek? Detik ini bukan di sini, kok gedek sih, gedek. Detik ini bukan di sini. Detik ini ada orang yang sholat asar nggak? Yang kok nggak ada? Ya udah. Yang gak ngerti nanti japri saya aja 0811 940 969 itu nomor habis. Pak Ustadz, kok detik ini ada orang sholat asar? Kan kita masih subuh. Detik ini di belahan bumi lain ada orang yang sholat asar. Betul nggak? Kan detik ini bukan di sini. Anda jangan dipotong nih videonya. Wah Ustadz sesat nih ini. Kan motong-motong gampang gitu. Ya, sebab detik ini ada orang sholat zuhur, ada di belahan bumi lain. Kalau belum ngerti juga, japri saya. Bumi itu bulat, betul. Berarti setiap detik ada orang yang sujud, betul. Tanya, umat Anda ada kayak gini nggak? Nggak ada. Cuman Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW. Ini Al-Quran yang ngomong, bukan saya. Ini baru rukun Islam kedua. Muhammadur Rasulullah, Muhammad SAW adalah Rasul. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Asyidda 'alal kufar, tegas keras terhadap orang-orang kafir yang menyerang. Harus ada kata-kata itu. Antara kufar dan kafir beda. Qul ya ayyuhal tidak disebut dengan qul ya ayyuhal kufar, tidak. Apa bedanya Ustaz? Kalau kafirun hanya perbedaan akidah, dan kita rahmatan lil alamin, kita hormati. Tapi kalau orang kafir yang dengki, yang hasad dan berusaha untuk menghancurkan kita, itu namanya kufar. Kita mau ibadah dihalang-halangi, kita mau bangun masjid ini, saya curhat nih, saya ketua pembangunan masjid gitu. Berusaha kolaborasi biasanya dengan orang-orang munafik gitu. Dalam sebuah negara begitu, dalam sebuah dunia internasional juga begitu. Palestina berjuang sendirian, negara-negara pada kemana aja nih? Karena pemimpin-pemimpinnya banyak orang yang munafik, kolaborasi dengan kufar. Nah, ruhama bainahum, tapi kita harus menebarkan rahmat antara umat Islam, saling mencintai.
tarahum ruk'an sujada. Anda akan melihat mereka rukuk dan sujud. Tarahum ruk'an sujada. Jadi simbol umat Islam yang tidak dimiliki oleh orang lain adalah rukuk dan sujud. Ini saya ngomong ini karena ini masuknya bulan Rajab, yaitu Isra Mi'raj. Mi'raj. Oke. Anda lihat rukuk dan sujud. Minimal kita rukuk dan sujud minimal berapa kali satu hari? Oke, 17. Kok 17 sih? Kalau 17 itu rukuknya doang. Betul nggak? Maka itu salat dihitung berapa rokaat, berapa kali ruku. Karena satu-satunya gerakan di dalam salat yang tunggal hanyalah ruku. Selain ruku, dua kali. Berdiri 2 kali, duduk 2 kali, sujud 2. Ruku cuma sekali, maka dihitung berapa kali ruku. Kalau satu hari berapa kali ruku? Minimal yang wajib doang 17. Kalau satu rakaat berapa kali sujud? Satu rakaat berapa kali sujud? 2. Berarti kalau satu hari berapa kali sujud minimal? 14. Kok 68? 34 itu sujudnya doang plus dengan ruku. Saya ngitung deh biar cepet habis waktu saya. 17 tambah 34 total 51. Ini yang minimalis, nggak pakai qobliyah, ba'diyah, tahajud, witir, duha, kagak pakai. Ini yang coba Anda dialog dengan non muslim, pernah nggak Anda melakukan tunduk dan sujud minimal 51 kali? Nggak pernah. Satu hari nggak pernah, 2 hari nggak pernah, seminggu nggak pernah, sebulan nggak pernah. Kita baru ngitung sehari. Tahu nggak orang Islam itu 51 kali itu minimal. Dan setiap detiknya mereka ruku dan sujud. Itu keren. Coba agama ente katanya punya Tuhan, kapan sujudnya itu? Baru mudah-mudahan dengan logika ini dia bisa masuk Islam, ya. Tapi kalau ngomong dielus-elus, ya. Ngomong pelan-pelan yang lembut, jangan membantai, tidak boleh. Baik, ini kaitannya dengan bulan Rajab ini karena Isra Mi'raj. Tadi rukun pertama adalah persaksian, bahasa Indonesianya. Kedua, meminta, memohon, berdoa, betul? Bahasa Indonesianya salat. Kalau asyam bahasa Indonesianya menahan, tahu semua. Kalau zakat bahasa Indonesianya ada nama ibu, namanya siapa? Zakiyah, suci bersih, kan? Bapak namanya Muhammad Zaki, bersih. Artinya zakat itu membersihkan, mensucikan. Sekarang bahasa Indonesianya al-hajj, haji. Haji apa artinya? Ada yang tahu nggak? Ini tidak perlu hadiah umroh. Anda bisa menjawab hadiah umroh dengan rumil. Nah, ente daftar dulu. Gitu. Haji, al-hajj bahasa Indonesia al-qasd. Tujuan, bahasa Indonesia maqsudun. Bahasa Indonesia yang dituju. Jadi bulan-bulan haji kita, kalau seremonial formalistiknya, yaitu orang yang menuju ke rumah Allah, ke Baitullah dengan waktu tertentu, dengan ibadah tertentu, ritual tertentu, itu namanya haji. Saya tidak bahas itunya. Secara bahasa dari awal, tadi kan Islam bahasa Indonesianya apa? Muslim, syahadat, sholat, tadi udah kan? Nah sekarang haji itu tujuan. Lihat, perhatikan sini, perhatikan. Kita lahir di sini, hidup. Tetap aja Anda kembali kepada Allah. Tujuannya menuju kepada Allah. Wa inna ilaihi sesungguhnya kami semua langit dan bumi serta isinya akan kembali kepada yang satu, yaitu Allah. Menuju itulah bahasa Arabnya haji.
Al-qasd, tujuan, menuju. Maksudnya kita tetap aja akan menuju kepada Allah, yaitu titik kematian. Paham gitu? Maka haji bulan berapa tadi? Lupa lagi. 3 bulan terakhir, 10, 11, 12. Angkanya aja deh. Nyebutnya susah nanti. Syawal, Zulqa'dah, ini adalah kematian Anda. Jadi ketika kita berihram seakan-akan pakai kain kafan. Ketika kita dikumpulkan di padang Arafah seakan-akan kita di padang mahsyar. Arafah ya'rifu, mengetahui. Maka itu ada orang namanya arifin, gitu kan. Ada orang namanya arifin. Namanya siapa, Pak? Pak Arif, nah, kan gitu kan. Ini Pak Arifin, gitu. Tahu, mengetahui. Jadi ketika di padang Arafah kita mengetahui tentang diri kita, karena nanti di padang mahsyar, wa wadi'al kitab, semua dapat kitab, dapat buku, ya kan? Fatarul mujrimina musfikina mimma. Setiap orang lihat buku, astagfirullah, orang yang berbuat dosa ketahuan siapa saya. Maka itu di padang Arafah orang banyak beristighfar, mengakukan Allah, ya Allah ampun. Disitulah satu-satunya hari yang terbanyak manusia dibebaskan dari azab api neraka adalah hari Arafah. Kalimat dibebaskan berarti dia sudah diputuskan sebetulnya masuk neraka. Judulnya dibebasin. Halo? Ya. Kalau Betawi ini, keluar Betawinya nih. Kalau jumlah jamlah itu neraka udah. Bayangkan dosanya kira-kira gitu. Ini Betawinya keluar nih. Dibebasin. Itu tanggal berapa? 9 Zul. Titik klimaks daripada haji. Subhanallah. Itu bulan apa? Bulan ke berapa? Ke 12. Dan tidak ada tandingan amalan yang bisa menandingi amalan dari awal Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah itu tandingannya tidak ada. Top markotop amalannya. Ditanya, ya Rasulullah, jihad di jalan Allah angkat senjata. Wala jihad, saya bilang. Kalah itu angkat senjata perang. Kecuali orang sudah memberikan hartanya, jiwa raganya, jihad, wafat, habis hartanya, jiwa raga, baru bisa menandingi amal-amalan bulan berapa? Nah, alhamdulillah 12 nyamuk. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau berapa ya? 12 gitu. 12 terakhir ending. Maka itu ketika orang datang ke tanah suci ada perintah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini teks Quran Al-Baqarah 197 tadi yang tadi saya bacakan. Bekal kematian kita adalah takwa. Bekal kematian adalah takwa. Ini bulan haji 10, 11, 12. Seakan-akan kita menuju kepada Allah itu disuruh bekalnya apa? Takwa. Saya ulangi lagi, 3 bulan ke depan ini saya harus bekal takwa. Maka manasik haji itu jangan setelah Syawal. Syawal itu maksud Lebaran. Manasiknya kapan? Ntar. Manasik haji dari sekarang. Kalau mau belajar benar, gitu. Subhanallah. Nanti saya bikin manasik untuk umum, ya. Manasik haji, belajar tentang haji online. Jadi harus paham. Ini bekal apa tadi? Takwa. Mundur. Tadi bulan 10, 11, 12. Sekarang mundur ya. Mundur. Ini 12, 11, 10. Sebelum 10 iya 9 pasti tahu. Maksudnya namanya, nama bulannya. Oh, sebelum 10, 9 kita semua tahu. Namanya bulan Ramadan. Sebelum 9 bulan Sya'ban. Sebelum bulan Sya'ban bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini disebut dengan bulan-bulan persiapan kematian.
Lembaran hidup dibagi dua nih. 6 bulan pertama, 6 bulan kedua. Nah, pada titik akhir yaitu bulan 9 sebelum masuk ke bulan 10 yang disebut dengan bulan-bulan haji, yang kita tadi bahasakan adalah bulan-bulan menuju kepada Allah, yaitu kematian. Kan si fulan dipanggil oleh Allah. Inna rajiun. Betul kan? Halo? Si fulan sudah kembali ke rahmat Allah, berarti meninggal. Ini belum dipanggil, dia datang sendiri. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku memenuhi panggilan Engkau. Wah, keren banget gak sih? Belum dipanggil udah datang, kira-kira ini bahasa saya. Kalimat labbaik Allahumma labbaik itu, ya Allah, aku datang memenuhi panggilan Engkau. Betul? Maka itu pakaian walaupun Anda kaya, tetap Anda hanya 2 hal lagi. Betul? Mau raja apapun tanggalkan, ini haram. Betul nggak? Karena haram. Pakaian berjahit haram, semua haram. Subhanallah. Potong kuku haram. Anda sedang menghadap Allah seakan-akan Anda dalam kain kafan. Betul? Anda pasrah apapun yang disuruh oleh Allah. Titik kepasrahan yang klimaks adalah haji. Karena Islam bahasa Indonesianya pasrah, tunduk, berserah diri. Titik klimaks itu haji. Disuruh A, yes. Disuruh B, yes. Disuruh begini, yes. Apapun yang disuruh. Disuruh lempar jumroh 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali udah selesai. Wih, masih banyak nih. Sekalian aja. Rusak haji ente. Masih ada sisa, nanggung. Nah, rusak. Jadi tidak sah. Coba ente sholat subuh 3 rakaat, masih kuat 4 rakaat aja. Rusak salat Anda, betul? Anda harus tunduk apa yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Shallu kama ra'aitumuni sholli. Sholat 2 rakaat, ya udah 2 rakaat, nggak bisa ditambah. Allahu Akbar. Masih ada 3 nih, nanggung 10 sekalian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rusak. Disuruh tawaf 7 kali, aneh masih kuat, 10 kali juga masih kuat. Rusak. Di suatu titik klimaks betapa kita pasrah kepada Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sungguh innal hamda, semua pujian, semua nikmat milik Allah, milik Allah. Karena saya ngeliat orang yang ngantuk jadi gini kepala saya, ikut jatuh juga gitu kan. Apa namanya juga orang salat subuhnya gitu kan. Kasihan tuh nyender kepewek tuh pas enak. Gitu kan, namanya juga subuh. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat innal hamda, semua milik Engkau, tidak punya apa-apa, betul? Itu kematian. Maka tadi pada ayat Al-Quran berbekal takwa. Sebelum 10/9 yaitu bulan Ramadan, kita lihat Al-Quran pasti hafal. Ya alladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata-kata la'allakum tattaqun adalah proses agar Anda mendapatkan ketakwaan. Maka di titik yang dahsyat dalam Ramadan dapat takwa, barulah menghadap Allah, membawa ketakwaan. Maka kesuksesan haji Anda sangat tergantung kesuksesan Ramadan Anda. Itu dulu, baru bulan 9. Puasa kita, ibadah kita dilipat kali gandakan. Belum selesai. Bulan 9 sebelumnya bulan 8, yaitu bulan Sya'ban. Besok saya terangkan ini di Islamic Center Tegal, terang tentang ini. Sama gerakannya kayak gini ntar. Sya'ban itu satu-satunya bulan yang terbanyak Rasulullah SAW berpuasa sunnah adalah bulan Sya'ban. Bahkan ada beberapa riwayat menunjukkan 1 bulan penuh beliau berpuasa. Tapi sudah mendekati Ramadan tidak ada lagi puasa. Subhanallah. Pemain bola yang jago ketika mau bertanding latihan nggak? Latihan, betul nggak? Tapi H-1 istirahat, karena untuk save energi bertanding. Sama besok Ramadan atau tidak nggak tahu, udah nggak puasa ente. Karena yaumus syak, haram Anda berpuasa. Hari yang meragukan.
Berarti Sya'ban itu adalah persiapan bulan Ramadan. Sebelum Sya'ban namanya bulan di sinilah kita bulan Rajab. Bulan Rajab adalah al-ashhurul haram, bulan-bulan haram. Ini ada yang kaget-kaget, berarti dia melek. Yang tidur kagak kebangun mah terlalu udah keras banget nih sebenarnya. Maksud saya keras sekali ngebangunin gitu. Tapi nggak apa-apalah, biar istirahat kasihan. Ya. Al-ashhurul haram itu bulan-bulan haram. Perhatikan. Di ujung, perhatikan. Ujung ini bulan berapa? 12, betul? Sebelum bulan 12, bulan 11, yaitu Zulqa'dah. Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah. At-Taubah 36, 936. Ya, tentang Arbatun Hurum, yaitu 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Bulan apa saja? Perhatikan. 11, 12, setelah 12 berapa? 1, bukan 13. 13, nggak apa-apa, yang penting semangat walaupun ngaco. Nggak ada bulan 13, betul nggak? 11, 12, 1. Ini namanya bulan-bulan haram. 1 plus 7. Ini nggak usah difoto, ini kajian begini. Plus 7. Subhanallah. Saya ulang lagi. 11, 12, 1 plus 7. Sekarang bahasa nama bulannya, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Sini Rajab 7. Ini nempel. 11, 12, 1 itu nempel. Di sini bulan Rajab. Subhanallah. Disejajarkan Rajab dengan Zulhijjah. Disejajarkan Rajab dengan bulan 1 Muharram. Bulan Muharram itu saking dahsyatnya sebelum turunnya ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sebelum turunnya diwajibkan berpuasa bulan Ramadan. Oh, dia ngerti. Diwajibkannya bulan puasa, yaitu bulan Muharram. Dah, saya sekarang duduk dah. Ya, pegal juga kan gitu. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau adik tanya, sebelum turunnya ayat Al-Quran ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum, menunjukkan Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah 183 ini menunjukkan bahwa diwajibkan puasa Ramadan, belum turun. Yang wajib bulan ini harus tahu nih, bulan Muharram. Maka ketika turun Al-Quran menginstruksikan wajibnya puasa Ramadan, maka Rasulullah mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Halo. Jadi kita kontemplasi dalam lembaran hidup kita. Maka ketika orang haji, selesai haji pulang ke tanah air, dia buka lembaran baru, hijrah. Subhanallah. Tahun baru hijriah kan gitu. Subhanallah. Nama kita bulan, hitungannya pakai bulan. Januari, Februari katanya bulan. Bahasa Inggrisnya juga bulan. Ya kan? Mon, gitu kan? Tapi hitungannya matahari, nggak konsekuen banget sih, gitu kan? Oke, nggak usah bahas itulah. Ya. Berarti ketika kita sudah 11, 12, 1 itu lembaran hidup baru Anda. Subhanallah. Nah, kalau kita lihat lembaran hidup kita ada dibagi 2, maka bulan 7 sampai bulan 12 ini adalah bulan-bulan yang dahsyat. Rajab disandingkan dengan bulan Muharram. Dan bulan Muharram sebelum Ramadan wajib, yang wajib bulan Muharram. Puasa sebelum Ramadan wajib. Yang diwajibkan adalah bulan Muharram. Nama puasanya puasa
Asyura. Nah, pakai wajah ekstra. Asyura. 10 bahasa Indonesianya. Asyura itu tanggal 10. Tanggal 10. Cara berpuasanya 9, 10, 11, 3 hari. Banyak banget, saya nggak bisa. Oke. 10, 11. Banyak banget. Oke. 10 doang. Bilang banyak mah terlalu. Subhanallah. 9, 10, 11. Waktu saya menerangkan ini awal-awal saya di Indonesia, langsung ada yang bilang bid'ah. Orang ada 10 dengan 11 doang. Ya sudah, saya tidak pernah ribut kayak gitu. Iya, karena dia belum baca. Karena dia dapat satu sumber doang. Sama, Anda di WA grup puasa Rajab bid'ah, betul nggak? Halo? Karena tidak ada dalilnya, betul nggak? Dapat nggak di WA grup? Lihat. Perhatikan apa yang saya lakukan. Di Rajabnya saja tidak ada dalil, Rajab doang tidak ada dalil. Tidak ada spesialisasi Rajab, tidak ada. Puasa Rajab spesialisasi tidak ada. Emang nggak ada. Hadisnya tidak ada, Al-Qurannya tidak ada. Ini namanya zoom in, zoom out. Masya Allah, Rajab tuh ada. Surat 9 ayat 36 yang tadi saya bacakan. Dan disejajarkan dengan surat 2 ayat 197. Disamain Zulhijjah. Zulhijjah itu tadi saya katakan tidak ada tandingan amal. Tadi kan sudah saya sebutkan hadisnya ya. Itu disejajarkan. Berarti Rajab, dalam hadis-hadis Anda baca buku manapun, buka buku tentang fikih, bab puasa Anda buka. Oke. Masuk lagi puasa-puasa sunnah. Baca. Pasti kita ketemu Senin Kemis, pasti ketemu tuh, betul kan? Ayyamul Bid, betul kan? Pasti ketemu tuh 13, 14, 15, pasti ketemu tuh. Puasa Arafah, pasti ketemu tuh kan? Pasti ketemu. Puasa Asyura, pasti ketemu tuh. Puasa Muharram. Anda akan mendapatkan puasa-puasa al-ashhurul hurum. Mesti dapat. Ini yang harus kita pahami. Maka kalau Anda memahami teks, itu jangan zoom in, zoom out. Bid'ah yang mengatakan adanya qunut, ya ada, tapi lihat dari yang lain. Ada boleh tuh. Jadi Anda tidak boleh gampang ngejudge orang lain dengan pendekatan tekstual, dengan parsial. Ini namanya parsial. Pendekatan harus Anda secara integrated, lihat. Secara proporsional, lihat. Betul, wanita tidak boleh ziarah kubur katanya gitu kan. Tapi ada dalil Aisyah ziarah kubur tuh. Berarti pemahamannya gimana nih? Kayak gitu, contoh-contoh yang gampang. Maka dipahami lagi kalimat laknat siapa nih? Zawarat. Zawar itu orang yang selalu sering ke ziarah kubur. Ini maksudnya apa? Lihat konteksnya. Budaya Arab begini. Baru kita ngerti. Jadi jangan zoom in terus paham. Seperti itu. Saya ngambil kuliah syariah terakhir, syariah wal qanun di Al-Azhar. Jadi perbandingan mazhab. Jangan memahami hanya satu mazhab, satu pemahaman. Tidak ada tuh namanya kita baca doa, kirim Al-Fatihah buat orang meninggal, baca. Ya? Anda ngambil pendapat ulama 1, 2, ya lihat pendapat ulama yang lain. Ibnu Qudamah lihat, Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan syibul ijma, boleh. Itulah membuka wawasan. Maka belajar itu jangan satu sumber. Ustadz itu aja, banyak ustadz kita dengerin pendapatnya sebanyak. Nah, bulan Rajab ini semua ulama tidak ada yang tidak sepakat bulan spesial. Yang mana di dalamnya amalan-amalan ibadah dilipat kali gandakan, termasuk dosa. Dosa pun dilipat kali gandakan. Hati-hati. Dosa pun dilipat kali gandakan.
Wala tuzlimu, kalimatnya jangan Anda melakukan. Fala tuzlimu, jangan Anda melakukan kezaliman. Fihinna anfusakum, di dalam bulan-bulan ini jangan Anda melakukan kezaliman. Masa orang kafir Quraisy menghormati al-ashhurul hurum, kita tidak menghormati? Orang berantem lagi caci-cacian, lagi makan disakitin, nanti nggak mau balas, ntar nunggu kelar apanya? Setelah bulan Rajab. Masa saking dihormatinya. Maka tuzlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-sekali Anda berbuat kezaliman fihinna itu di dalam 4 bulan ini. Ini surat Taubat ayat 36 yang tadi saya bacakan. Subhanallah. Hati-hati ngomongin orang, gibahin orang pas kita ini pas depan pemilihan umum. Kacau. Anda boleh memilih, wah ini menurut saya ini yang bagus, udah titik selesai. Ya, karena kan sebab sulit kita ini. Maka disebut dengan haram, diharamkan kezaliman. Perang, tidak ada perang. Tidak boleh kita bulan-bulan ini berperang kecuali terpaksa. Maka itu redaksi Al-Quran setelah itu waqatilul musyrikina kafah. Habiskan semua. Sebagaimana mereka yuqatilunakum, sebagaimana mereka menghancurkan Anda kafah. Orang-orang Zionis membantai umat Islam kafah. Anda bantai juga, jangan diam aja. Ini Quran surat At-Taubah ayat 36. Ngopi. Mana? Starbucks. Hati-hati. Anda minum di Starbucks sama saja Anda membunuh umat Islam yang ada di Palestina. Al-Maidah ayat 2. Makan-makan di mana? Kita meeting di McDonald. Ini direkam nih. Wah. Minumannya Aqua, makanya di McDonald. Anda pikir tidak dosa? Ancaman Allah, lihat tangan saya. Ini perintah, ini larangan, disandingkan supaya ngerti. Closingnya ancaman, mengerikan. Apa itu? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah Anda dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awunu 'alal itsmi wal, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi yang haram bukan makan babi doang. Anda makan di McDonald sama saja, lebih parah daripada Anda makan babi. Fatwa MUI udah keluar, itu kumpulan ulama-ulama. Kenapa? Karena Anda mendukung Zionis. Anda minum secangkir gelas di Starbucks, sama saja Anda membunuh. Dan juga promosi LGBT, karena ownernya Starbucks mengatakan saya dukung LGBT, dana kita sokong untuk LGBT. Yang tidak suka LGBT silakan, tidak perlu Anda minum di Starbucks. Ditantangin gitu. Saya kadang-kadang lihat orang-orang minum di situ. Ente mau nggak cowok kawin sama cowok? Nggak mau, ya kenapa ente minum di situ? Nggak ada hubungannya. Maka belajar. Itu kezoliman. Dan kezaliman pada bulan ini dilipat kali gandakan dosanya. Maka ujung ayat ini, wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Allah amat sangat pedih hukumannya. Ancaman. Subhanallah. Saya nggak tahu nih air aqua, air mana ini nggak tahu. Saya belak-belakan. Orang yang ngebantai umat Islamnya belak-belakan, kenapa kita takut-takut? Subhanallah. Anak saya dulu ke McDonald's setelah lihat, Pak haram Pak itu Pak. Dia ngelarang saya. Oh gitu? Iya. Jangan yang ini Pak. Ini punya Unilever. Jangan Pak, cari yang lain. Anak saya ngajarin saya yang ilmunya pas-pasan. Gitu. Ngajarin. Subhanallah. Kenapa? Kasihan Pak, anak-anak kecil dibunuh, dibantai. Dia lihat.
Lah kita yang udah tua bangkotan gini, cuek aja cuma kopi dong masa haram. Coba anak ente dibantai, coba rasain. Dan ingat, Anda tidak boleh kezuliman. Ini bulan Rajab. Maka bulan Rajab di situ ada peristiwa yang dahsyat, Isra Mi'raj. Betul enggak? Emang ke Isra Mi'raj dari Mekah ke mana di sana ya? Ke timur kan ke Masjidil Aqsa, betul nggak? Halo, ke Palestina. Subhanallah. Emang dari Mekah ke Jakarta, gitu. Ke Masjidil Aqsa, Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya pernah ditanya ayat ini kan surah Al-Isra ayat pertama. Maha suci Engkau ya Allah yang telah memperjalankan. Jadi kalimat tasbih itu jangan Anda pahami hanya negatif. Yang positif baru Masya Allah. Betul nggak? Ada pernah dapat gitu nggak? Anda boleh mengekspresikan subhanallah apa aja. Ya. Bertasbih. Ini Allah mengucapkan subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang, ini kan positif. Harusnya Masya Allah. Ngeritik Quran ente. Gitu kan. Habis sholat, Masya Allah, enggak, subhanallah. Maka pemahaman tasbih harus Anda luaskan. Ini kadang-kala di share, saya tidak mau komplain, saya nggak mau berantem di grup. Beda pendapat, keep smiling aja. Ada yang orang menghina, oh, ini apa? Nama binatang disebut, tapi wajahnya wajah calon presiden. Dapat kan? Subhanallah, itu nggak usah begitu-gitu amat gitu. Anda menghina sama saja Anda ngeludahin langit. Ya, mau ngeludahin langit silakanlah. Ya. Nah, kalau ada yang berani di sini ngeludahin langit gitu, coba aja ngeludahin gitu. Subhanallah. Baik lagi tadi. Ya, ini kita supaya kita cerdas gitu. Kita supaya lebih cerdas lagi. Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Mari kita review salat kita dalam menyambut tamu agung Ramadan. Masuklah bulan Sya'ban, udah kita mulai puasa, dan puasa dari bulan Rajab itu sunnah. Kalau sunnah itu jangan diikat dengan Senin Kamis doang. Kan ada video-video bulan Rajab itu tidak ada spesial dalilnya, benar. Tidak ada puasa Rajab, benar. Ya udah, jadi kita puasa Senin Kamis doang. Doangnya itu yang salah. Jadi Anda puasa 1 Rajab, 2 Rajab, 3 boleh. Rasulullah SAW bertanya pada Aisyah, ada makanan nggak? Nggak ada ya Rasulullah. Ya udah, aneh puasa. Ini namanya puasa sunnah mutlaqah namanya. Tidak terikat dengan Senin Kamis, tidak terikat dengan Ayyamul Bait, tidak terikat dengan itu semua. Maka dalam kitab ada tentang ghurrah, awal bulan itu disebut dengan puasa ghurrah, awal. Jadi Anda boleh melakukan ibadah puasa. Sekarang hari apa? Hari Sabtu. Saya balik ke rumah nggak ada makanan, saya belum makan, ya puasa deh. Boleh? Boleh. Ada dalilnya. Bapak Ibu udah sholat 2 udah kelar semua, udah rapi. Bukan 2 rakaat doang, bukan 4 rakaat doang, bukan 6 rakaat doang, bukan 8 rakaat doang, bukan 10 rakaat, udah selesai, 12 udah selesai. Saya mau sholat lagi ya. Itu namanya sholat sunnah mutlaqah. Unnamed, nggak pakai nama, tidak terikat, ya kan? Oke, setelah zuhur ada dia udah kelar. Menjelang asar Anda sholat aja sampai azan asar, boleh nggak? Boleh, itu namanya mutlaqah. Yang tidak boleh setelah asar, nggak boleh. Anda sholat maghrib, setelah maghrib Anda sholat 2 rakaat ba'diyah, menunggu isya sholat aja, boleh, mutlaqah. Ada yang mengatakan awabin, boleh. Anda sholat isya, ba'diyah udah kelar, sholat aja, boleh. Apa itu namanya? Sholat mutlaqah, mendekatkan diri pada Allah. Puasa juga begitu, asalkan tidak boleh puasa wisal dan dahar. Gak ngerti Ustaz?
Ad-dahr itu waktu, bukan dahar. Ad-dahr sama, kebetulan namanya sama. Bahasa Sunda dahar, bahasa Jawa bahasa Arab juga dahar. Dahar itu waktu. Maksudnya sepanjang waktu dia puasa itu haram. Tiap hari puasa. Idul Fitri kayak puasa, Idul Adha kayak puasa, hari-hari tasik puasa-puasanya nggak boleh. Itu somedah. Anda buka bab puasa, tadi kan saya terangkan buka bab puasa, subjudulnya ngambil lagi puasa-puasa sunnah akan dapat bulan-bulan haram, betul? Bukan lagi yang diharamkan puasa, pasti ketemu tuh somedah haram. Ada lagi wisal itu nyambung. Allahu Akbar, udah maghrib ini. Nggak buka, aneh masih kuat, tenang aja dah. Dia kagak makan. Isya datang belum makan juga. Sekalian aja lah, buka puasa sekalian sahur buat besok. Entar itu namanya nyambung, wisal itu haram namanya. Maka itu ketika azan maghrib cepat buka itu sunnah Rasulullah SAW. Namanya ta'jil, jangan takjil. Pakai ta'jil, cepat. Kalau Anda bilang takjil, entar. Halo? Kalau Anda bilang takjil itu nggak boleh, karena takjil itu pakai hamzah. Bahasa Indonesianya entar, diundur-undur, takhir. Jadi yang benar apa? Ta'jil. Mana ta'jil, mana ta'jil gitu. Ta'jil itu buru-buru, cepat. Jadi nggak boleh entar, Allahu Akbar, entar aja masih kuat, nggak boleh. Anda masuk klasifikasi haram, namanya wisal. Ini kita buka wawasan fikihnya nih. Maka kita berkontemplasi ini sekarang. Bapak Ibu, seakan-akan kita sudah melewati setengah hidup kita. Kita masuk bulan Rajab, setengah hidup kita lagi nih. Maka itu pada yang terakhir bulan 12, Anda lihat dahsyatnya bulan Zulhijjah. Sampai Rasulullah tidak ada tandingannya amalan yang paling amat dicintai oleh Allah kecuali hari-hari ini. Sampai qasam wal fajri wal layalin ashr itu 10, malam 10. Sebagian ulama mengatakan ini lebih dahsyat daripada Lailatul Qadar. Ada begitu? Ya namanya pendapat ulama sah-sah. Subhanallah. Karena udah ending, udah terakhir, tidak ada tandingannya. Ya Rasul sampai berjihad di jalan Allah yang tadi saya terangkan itu. Kecuali hartanya habis, ujungnya habis. Nah, di sini disandingkan dengan Rajab. Muharram pun disandingkan dengan Rajab. Maka bulan-bulan al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram adalah 11, 12, 1, 7. Subhanallah. Alhamdulillah udah pada bangun, ya, udah bangun. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itu kafaratul majlis kuliah subuh. Jadi alhamdulillah, tadi saya teriak-teriak belum bangun, sekarang udah bangun. Alhamdulillah. Berarti kita bulan Rajab ini tahu amal ibadah dilipat ganda dan dianjurkan banyak berpuasa. Maka di dalam beberapa kitab Anda harus membuka lembaran baru karena kematian dikit lagi. Maka menyambut bulan Ramadan itu diperbarui sholat kita. Ini saya lagi mengasah jemaah-jemaah untuk sholatnya dibenerin. Nanti kalau bapak, ibu ada waktu hari Selasa ketemu saya di Taman Radio Dalam. Ini saya lagi membahas tentang bagaimana sholat supaya lebih dahsyat. Karena saya mau menggugurkan image yang seakan-akan Allah salah. Subhanallah, Masya Allah. Apa itu Ustaz? Redaksi Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini Quran nih, pasti benar, betul nggak? Sepakat nggak? Allah ingin kalian semua gampang dan Allah tidak ingin susah bagi kalian. Ini Quran, betul? Yakin benar? Tapi tiba-tiba kita
disuruh salat khusyuk, betul nggak? Halo? Nah, orang ngomong salat khusyuk susah banget, kan gitu? Apakah Allah itu salah? Nah, itu maksud saya. Susah karena nggak punya ilmunya, karena nggak ikutin metodenya. Metode Al-Quran Al-Karim, bagaimana cara merasakan kekhusyuan. Itu yang saya bahas. Kalau bapak-bapak karena sibuk, ambil rekamannya, dengerin supaya dapat ilmu kita. Kita perbaharui sholat kita sebelum tamu agung datang, yaitu Ramadan. Nanti bulan Syaban puasa 1 Syaban, 2 Syaban, 3 Syaban, 4 Syaban, 5 Syaban. Mohon maaf nih kalau ada dalilnya guys, sudahlah gitu. Selama Anda niatnya baik dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, namanya sunnah lama, kenapa tidak? Saya sekarang balik, harus pakai dalil. Oke, saya tanya, dalilnya melarang orang puasa seandainya bukan Senin Kemis, Selasa, Rabu, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin pada bulan Rajab, dalilnya apa? Dia juga gak punya dalil. Kadang-kadang saya juga bingung, katanya harus pakai dalil. Ente ngelarang pun tanpa ada dalil. Ini kita buka wawasan kita. Subhanallah. Habis sholat kita salam-salaman, bid'ah. Harus pakai dalil dong. Oke, aneh tanya dulu, adakah larangan orang habis sholat salam-salaman? Ada nggak? Kagak ada juga. Itu dia. Orang habis sholat main layangan aja boleh, gitu kan? Subhanallah. Yang kagak boleh habis sholat tonjok-tonjokan, iya gitu. Kita kadang-kadang kan habis sholat kita zikir doa, habis itu apalagi di Betawi kan kita salaman sholat bagus gitu. Subhanallah. Habis kita kumpul nih buat si fulan, kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan si fulan bla Al-Fatihah, haram bid'ah. Dasarnya apa? Ya nggak ada dalilnya. Oke, saya harus pakai dalilnya. Ane minta satu dalil dilarang membaca Al-Fatihah buat orang yang sudah wafat, kagak ada juga. Begini deh, bapak-bapak ibu beli buku yang gampang, murah dan simple. Anda klik, tinggal datang tuh buku. Namanya Fiqhus Sunnah, karya Said Sabiq. Buka bab tentang jenazah. Subjudulnya adalah amalan yang bermanfaat untuk jenazah. Itu boleh tuh baca Quran, Al-Fatihah ada di situ. Ulama besar Ahmad ibnu Hanbal yang ngomong boleh. Apakah Anda sekarang para ulama mengatakan itu tidak ikut salafus saleh? Itu salafi. Ahmad ibnu Hanbal, mazhab Hambali, itu lebih pinter. Kira-kira gitu. Ini supaya kita membuka wawasan gitu. Jangan sampai menyalah-nyalahkan. Ini pada bulan Rajab kita ibadah semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Tapi kalau Anda puasa, kemudian Anda datang ke rumah orang, disuguhin, minumlah, makan. Gitu caranya. Kenapa? Menghormati, gitu kan. Tamu kita hormatin, tuan rumah kita hormatin, sama-sama. Ini jam 4 sore ini, dikit lagi azan nih. Saya kedatangan tamu. Ustadz ini kayak pondok pesantren di NTB, ini pondok pesantren di Bandung, ini kayak pondok. Nah, jam 4. Udah saya ngomong istri, kita makan. Istri saya bilang, 2 jam lagi mas. Mau 2 jam kayak makan. Ayo makan. Siapin makan semua. Udah makan, gak usah pakai ngomong. Aneh sebetulnya puasa, tapi inti pada datang nggak boleh, udah diem. Gak usah ngomong, makan aja. Menghormatin. Jadi puasa sunnah, ada lagi wajib menghormati wajib. Kita juga begitu. Datang ke rumah orang, dikasih makan minum. Ayo Ustaz, kemarin tuh, ayo Ustaz makan minum. Lagi puasa ya? Enggak, ada lagi puasa. Kok bohong? Lagi minum puasa. Jangan menyakiti hati tamu. Sebegitulah Islam. Ada hak yang mana kita harus memberikannya. A'tikul ladzi haqqin haqqo. Tuan rumah kita hormati. Kecuali Anda puasa wajib. Ya kan? Puasa wajib. Bukan berarti Ramadan disisihin makan. Ini puasa wajib. Ini juga puasa. Bukan. Ramadan semuanya kagak ada yang nyuguhin makanan. Tapi ketika
mak-mak seandainya datang bulan waktu Ramadan, berarti kan harus qada, betul nggak? Iya kan? Ketika qada Ramadan pada di luar Ramadan berarti wajib. Di sini makan, mohon maaf ini puasa wajib, ini puasa Ramadan ini saya. Anda harus ngomong karena beda hukumnya puasa wajib dan puasa sunnah. Ini wajib. Halo. Oke bapak-bapak, sana sakit Ramadan, ya kan? Kita nggak puasa. Kemudian kita bayar nih puasa Ramadan di luar Ramadan, beribadah di luar waktunya namanya qada. Tiba-tiba Anda menjadi tamu dekat, saya lagi wajib. Gitu. Hukumnya wajib, nggak boleh. Ya. Jadi dan dia tidak boleh tersinggung karena sedang melaksanakan ibadah wajib. Gitu. Subhanallah, ada manfaatnya kita ngobrol hari ini. Ini kita zoom out ini. Ada yang hafal 12 bulan Islam semuanya? Ada yang nggak hafal? Bingung kan? Yang nggak hafal nggak nunjuk, yang hafal nggak nunjuk. Saya nggak tahu nih gitu kan. Tapi kalau sebutkan Januari sampai Desember, woi, melotot, gitu kan? Betul nggak? Maksudnya yang di sana yang nggak hafal, di sini mah hafal. Maksudnya yang tinggal di sana yang nggak hafal, di sini insya Allah hafal. Anda harus tahu dari Muharram, setelah Muharram bulan Safar, saya itu terus setelah Ramadan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Harus hafal. Ini kalau ada hadiah umroh dapat kalau karena nggak ada mau diapain. Ya kan, semua harus lebih gampang hafal ini daripada bulan-bulan kita Januari, Februari, kita terbiasa jadi hafal gitu. Ini lebih gampang, kenapa? Ada nama Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, itu udah 4 bulan tuh. Itu 4 bulan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, udah ngambil 4 tuh. Yang 6 setengah tahun itu yang dihafalin cuma Muharram dengan bulan Safar. Udah selesai itu. Itu dong dihafal. Muharram dengan Safar. 4 bulan ini udah tinggal Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Rabiul Akhir. 6 bulan yang terakhir yang 7, 8, 9, 10, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Habis Ramadan Syawalan deh. Zulqa'dah, Zulhijjah. Dah, gitu kan. Jangan sampai kita nggak hafal. Gitu. Mudah-mudahan kita hafal lah, mudah-mudahan. Ya. Saya rasa ini saja. Ada yang mau bertanya silakan Pak. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma shalli wa sallim wa sallim. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Mau nanya Ustaz, kan bulan haram itu Allah sudah tetapkan 3 bulan berturut-turut di belakang. Iya betul. Kemudian 1 diselipkan di bulan Rajab. Ada nggak sih hikmahnya Ustaz? Kenapa yang ini berturut-turut? Tidak dijelaskan. Kenapa 1 itu diselipkan? Dzalika dinul qayyim. Kata-kata dzalika dinul qayyim itulah ketetapan agama yang lurus. Siapa yang menetapkan? Allah. Surat berapa? Tadi saya sudah sebut-sebut tuh berulang-ulang. 936. 3 tambah 6 berapa? 9. Nah, kan ini gampang ini. Surat 9, surat At-Taubah ayat 36. Setelah kata-kata arba'ul hurum, 4 bulan yang sudah ditentukan adalah bulan haram, langsung dzalika itu ketetapan agama yang lurus al-qayyim. Siapa yang menetapkan? Allah. Kita hanya kenapa kira-kira tidak dijelaskan? Bapak Ibu bisa nggak menjelaskan ke saya kenapa sholat subuh 2 rakaat? Itu ketetapan Allah. Shallu kama ra'aitumuni usolli.
sholatlah Anda sebagaimana aku sholat. Bisa nggak Anda ilmiahkan maghrib itu 3 rakaat? Tidak. Disinilah pelan-pelan, susah-susah gampang. Disinilah Allah menguji keislaman kita. Tentu Islam setelah iman, tadi saya sudah jelaskan. Kepasrahan, ketundukan kita kepada ketetapan Allah tanpa menanamkan satu kalimat why. Kalau Anda masukkan why di situ, kepasrahan Anda akan berkurang. Ini susah nih, please. Yang belum paham nanti diulang-ulang, kan direkam nih. Saya akan terangkan ini, lihat. Nah, pakai ini, pakai ini. Nah, lambangnya ini lagi. Ya. Ini alam semesta serta seisinya. Ini alam semesta langit dan bumi ini. Halo, ini pelan-pelan banget ya. Karena saya selalu ditegur. Macam Pak Ustadz kalau nerangin tuh pelan-pelan, terlalu cepat. Biasanya yang udah S3 udah sangat sepuh sekali. Gitu. Jadi saya juga harus pelan-pelan gitu. Ini alam semesta serta isinya. Ibu-ibu ini, bapak-bapak ini please mikirnya yang dalam. Ya. Kalau belum paham ada rekamannya ya. Ya, okay. Perhatikan. Ini alam semesta ciptaan siapa? Allah. Di dalam hukum alam semesta yang menentukan siapa? Allah. Betul nggak? Halo. Jatuh ke bawah. Hukum alam betul. Halo. Namanya kausalitas, sebab akibat. Ini saya kalau jalan naik mobil ini 20 km per jam, pelan banget gitu. Banyak polisi tidur. Nah, tidur aja bikin susah ya. Hukum apa tadi? Kausalitas. Karena ada gravitasi bumi, maka ada hukum jatuh. Saya ulang lagi, karena ada gravitasi bumi, maka ada hukum jatuh. Hukum itu semua ada di alam semesta. Maksudnya hukum alam. Hukum alam itu namanya kausalitas, sebab akibat. Kenapa turun hujan? Waktu masih SD. Oh, ada sirkulasi air. Ada penguapan, betul? Kumpul, turun. Itu namanya hukum kausalitas, sebab akibat. Kan ada panas, air di sungai, di laut, naik ke atas. Ini pelajaran SD dulu kan? Putar turun hujan kan gitu, kira-kira gitu. Hukum, saya haus, kemudian saya minum, hilang dahaga. Hukum kausalitas. Anda banyak makan jengkol, 1 hari 5 kilo, besok jebol, rusaklah ginjal Anda, maka cuci darah. Ini kisah nyata. Saya dapat dari video seorang dokter ngomong begini, ini anak muda tapi cuci darah. Kenapa? Jebol ginjalnya. Gara-gara makan jengkol. Anak dari kemarin saya dapat lagi video, anak kecil cuci darah. Kenapa? Suka minum minuman yang berwarna, yang di pinggir jalan, rusak, jebol ginjalnya. Ini hukum apa? Sebab akibat. Alam semesta begitu. Kenapa ada gerhana matahari, gerhana bulan? Oh begini, betul nggak? Halo. Hukum kausalitas, sebab akibat. Pelan-pelan di sini susahnya. Maka lihat. Logical thinking kita terbelenggu dengan hukum kausalitas. Saya ulang lagi. Maka proses berpikir kita terikat dengan hukum kausalitas. Otomatis perhatikan. Hati kita pun terikat dengan hukum kausalitas. Yang ini kata-kata terakhir. Lupa siapa di balik alam semesta yang mengatur hukum kausalitas. Saya lihat air, saya minum, lupa siapa yang menciptakan air. Siapa yang menghilangkan dahaga? Saya lapar, saya makan. Lupa alladzi at'amahum min ju'. Aku yang ngasih makan, aku yang ngasih lapar, aku yang menghilangkan lapar. Siapa itu? Allah.
Maka karena terbelenggunya dengan hukum kausalitas, kecenderungan manusia lupa Allah. Sekarang kita kalkulasikan betapa banyak orang naik mobil, naik motor yang tidak pakai doa, dan kebanyakan tidak pakai doa, betul? Dengan yang pakai doa, betul nggak? Halo, halo. Anda di sini banyak mobil nih, Anda punya mobil, punya kendaraan, sampai rumah, keluar. Dia tidak mukodimahin dengan doa, dan sampai rumah pun tidak pakai alhamdulillah ya Allah aku sudah sampai. Karena apa? Karena hukum kausalitas, saya pinter nyetir, punya skill, saya sehat, mobil saya sehat dan tanda kutip bagus, udah selesai. Tidak ada intervensi Tuhan seakan-akan. Betapa banyak orang bangun tidur tidak pakai alhamdulillah. Ke WC nggak pakai doa, keluar WC nggak lega dari tadi, nggak ada alhamdulillah aku bersyukur ya Allah kau telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku dan engkau memberikan kesehatan. Kalau berpikir begini, lupa siapa yang mengatur hukum kausalitas. Karena habit of mind-nya adalah kausalistik, materialistik. Saya ulangi lagi, karena kebiasaan berpikirnya sebab akibat, seakan-akan tidak ada Tuhan, seakan-akan. Ini mulai susah nih. Yang paham alhamdulillah, yang enggak bersabar, ya. Karena ini susah. Karena manusia punya habit of mind, kausalistik sebab akibat, maka dia jarang berdoa. Sejujur-jujurnya, siapa yang tidak melihat air di sini? Air minum, kelihatan. Sejujur-jujurnya, ketika Anda melihat air, oh air minum, titik, selesai. Itu yang tidak diinginkan oleh Allah. Ketika Anda melihat air, Allah, dengan air ini kita bisa hidup. Baru melihat air Anda berzikir, itu yang hilang. Melihat alam semesta, lupa siapa yang mengatur alam semesta. Maka bapak jawab, maka hukum-hukum Islam, perintah-perintah Allah kepada kita tidak di semuanya dikasih tahu kenapa, sehingga ada betul-betul tunduk karena Allah, bukan karena kenapanya. Masuk sini, nggak ngerti Ustaz. Oke. Hukum kausalitas mengatakan ini jatuh karena apa? Karena ada gravitasi bumi. Sekarang kita pakai bahasa. Hukum jatuh karena apa? Gravitasi bumi. Kita balik. Apabila tidak ada gravitasi bumi, ada hukum jatuh nggak? Ini bulan, ini bulan. Ada hukum jatuh nggak? Bingung, ini bulan mana? Ini bukan bulan, ini masjid, ini bumi maksudnya. Ya Allah kasih kesabaran hamba-Mu ini. Ini bumi, berandai tidak ada gravitasi, jatuh kan enggak? Kan enggak. Sepakat, Anda enggak sepakat enggak apa-apa deh. Pokoknya gitu, hukum jatuh karena ada gravitasi, betul enggak? Selesai, setuju atau tidak setuju, terserah yang tidak, gitu kan? Harus setuju sama hukum alam begitu. Keberadaan hukum jatuh karena adanya gravitasi. Sepakat? Kalau paradigma ini kita pakai, paradigma kausalistik kita pakai, saya nanya. Sekarang saya tanya, kenapa babi haram? Hukum makan babi haram. Tiba-tiba ada yang menjawab berandai-andai. Pak Ustaz, babi haram karena ada cacing pitanya. Ini waktu saya masih SD ngomong gitu. Waktu SD, karena mungkin agak ilmiah dikit, karena ada hasad N1, karena penyakit ini berbahaya. Hasad N1 bla bla bla. Lihat tangan saya, hukumnya haram babi karena ada cacing pitanya, karena ada penyakit ininya, karena bisa merubah karakter orang, karena. Apabila ini penyakit ini hilang semuanya dengan pendekatan ilmiah, zat kimia apa menghilangkan penyakit cacing ini, maka hukum babi menjadi kalau saya bilang kalau masih bingung, lihat dari matanya pada kagak ngerti nih. Maka menjadi halal.
Ini please, video ini nggak boleh dipotong-potong, kacau nih. Ada ustadz menghalalkan bayi, mau darah. Aku nggak ngomong begitu. Pelan-pelan, belum nyambung. Kalau semua harus pendekatan kausalistik, berandai-andai, ini jatuh karena ada apa? Hukum jatuh karena ada gravitasi. Sepakat? Emang sepakat. Emang begitu. Betul nggak? Ente gak setuju, terserah lo. Emang begitu? Mau diapain? Kalau paradigma ini kita pakai dalam hukum-hukum Islam, berbahaya. Karena Allah menguji ketundukan kita kepada Allah bukan karena hukum alam, tapi karena yang mengatur hukum alam. Babi hukumnya apa? Haram. Berandai-andai, garis bawah. Ini harus jangan dipotong-potong nih. Ini kacau nih. Dipotong-potong nanti satu ustadz menghalalkan babi, inyong dah. Hancur gitu. Orang saya bilang minum Starbucks aja haram, masa babi jadi halal juga ceritanya. Gitu. Jadi pelan-pelan bu, please jangan ngantuk. Yang melotot aja belum tentu paham, apalagi yang gini, udah pasti kagak paham. Kalau berarti paradigma ini kita pakai, kalau hukum babi karena ada cacing pitanya, beraneh, karena ada hal satu yang satunya, karena penyakit ini, tiba-tiba penemuan teknologi canggih, zat kimia ini bisa menghabiskan ini, clean. Maka tidak ada lagi cacing pita, tidak ada penyakit yang satu, maka menjadi hukumnya halal. Yang masih ngotot haram kagak ngerti nih, udah haram, ente kagak ngerti, udah ntar aja lah gitu. Maka itu Anda tidak bisa menjawab kenapa hukum babi haram, tidak bisa dijawab. Cuma jawabannya karena Allah mengharamkan, titik. Itu ketentuan Allah, titik. Adapun ada hal satu yang satu, ini hikmah, bukan pendekatan kausalitas. Kenapa Anda lempar jumroh? Karena ada setannya yang gede supaya benjol, kan gitu pemahamannya. Ini enggak kecil-kecil. Hai, apa kabar? Temenan itu gitu. Kan enggak begitu pemahamannya, salah. Anda diperintahkan oleh Allah karena aku pasrah, tunduk apapun yang kau suruh, siap. 7 tawaf, siap. Supaya tahalul, gundul, siap. Segundul, siap. Lebih baik maksudnya, enggak gundul boleh gitu. Apapun yang disuruh, tanggalkan pakaian, siap. Ya Allah, masa kagak boleh pakai jahit dikit? Kenapa harus pakai ini? Kagak pakai kenapa? Islam pasrah tunduk. Masa sih potong kuku dikit nggak boleh? Masa gitu kagak boleh? Jokir banget tuh. Kagak boleh, udah titik. Pakai kagak boleh. Mau tahu nggak? Why? Tidak ada why. Kenapa? Karena Allah ingin hambanya tunduk. Karena Allah, karena mencipta alam semesta, bukan karena hukum alam semesta. Ini udah keringetan Anda terangkan nih, gitu. Subhanallah. Kenapa Anda sholat 3 rakaat? Kalau menurut saya orang pulang kerja capek dari 4 rakaat, lu pakai ilmiah kayak gitu? Kagak Anda. Udah disuruh 3. Kenapa? Emang ketentuan Allah begitu. Anda pasrah aja udah. Pak Ustadz, kenapa duduk tahiyat awal dengan tahiyat akhir doanya beda? Mana inyong tahu? Itu disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Saat seperti ini udah ikutin. Karena itu kaflingnya Islam. Maksud Islam gimana Ustaz? Taat, tunduk, pasrah, berserah diri. Anda boleh mendebarkan why, kaflingnya namanya iman. Karena kita memberikan logical thinking, kita kasih. Ini karena saya lama di filsafat, jadi saya bisa ngejawab begini. Kalau saya nggak di filsafat, itu udah ketentuan Allah Pak, kelar. Kan gedek juga yang nanya. Kalau kayak itu juga tahu, gitu yang nanya. Kalau diterangkan gini, oh, subhanallah. Karena dalam kehidupan sehari-hari pun tidak semua kausalistik. Oh ya, iya, itu hukum Allah. Apa iya nih bapak-bapak, waktu orang tua kita masih hidup, terus nak dulu papa beli sabun, beli ini, beli susu, beli pampers nih, ganti.
Kagak ada, betul. Cinta itu tidak hitung-hitungan. Nah, subhanallah. Ini susah lagi, nggak usah bahas itu, ini aja belum paham kesusahan. Maka itu kepasrahan. Wahai laki-laki, Anda nggak boleh pakai cincin emas. Ngapain? Duit gua. Astagfirullahaladzim, pakai. Coba terangkan, Pak Ustaz. Secara ilmiah sekarang sudah ketahuan. Tetapi itu bukan menjadi sebab akibat. Paham nggak saya? Yang diuji oleh Allah kepasrahan Anda. Ente punya duit iya, tapi nggak boleh buat pakai cincin emas. Walaupun ente mampu beli emas, betul nggak? Nggak boleh pasrah. Begitulah ujian kepasrahan kita. Subhanallah. Jangankan bapak tadi yang nanya, saya kadang-kadang iya kenapa? Kok jadi lompat begini? 11, 10, 1, 7. Terus yang 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan gitu. Oh, tapi kata-kata itu dijelaskan dzalika dinul qayyim. Itu ketetapan agama yang lurus dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ana minal muslimin. Aku tunduk pasrah apapun yang engkau. Nah, gitu. Di situ Allah lebih cinta kepada hambanya yang murni hati, dalam hatinya pasrah karena Allah. Berandai-andai hukum-hukum itu semua pakai kausalitas. Semua terikat dengan ini, udah tidak pada sholat. Bentar udah siang, tapi abis ini udah kelar ya. Bentar satu-satu nanggung banget, lempengin, pegel kalau udah nggak lempengin. Diprediksikan dengan logika, dengan secara saintifik tidak akan turun hujan. Ini kisah nyata. Waktu itu saya sholatnya di Madinah, waktu itu masih mahasiswa. Akhirlah tidak akan turun hujan. Nah, Saudi Arabia punya duit banyak, ya kan? Teknologi canggih, jangankan teknologinya, orangnya pun di-hire sini. Coba lihat dihitung dengan BMKG kalau kita bilang. Kalau dulu Badan Meteorologi dan Geofisika, sekarang tambah kaya kan gitu kan? Lihat, tidak akan turun hujan. Sudah dihitung secara hukum kausalitas, tidak akan turun hujan. Karena efek ke sini nih. Maka saya selalu, kenapa orang susah khusyuk? Karena kesalahannya di sini dulu. Maka susah khusyuk. Ini materi ini besok saya terangin hari Selasa. Nanti ikutin ini aja videonya. Penting gitu. Di maksa.com. Karena saya ingin sekali kita merefresh sholat kita gitu. Kita perbaharui. Selama Anda merasa sholat Anda udah top markotop, fix mindset, nggak akan berubah. Tapi kalau Anda merasa sholat kita belum baik, maka Anda akan berpikir progresif, gimana lebih baik. Hanya orang yang merasa belum baik yang akan berpikir gimana yang terbaik. Benar? Lanjut. Secara hukum alam dan dihitung tidak akan turun hujan. Tiba-tiba di dalam ajaran agama Islam ada sholat bukan istikharah, bukan sholat minta hujan. Kira-kira para saintis yang kafir dia mencemoohkan kita nggak? Mencemoohkan. Bahasa orang yang ateis nih, mau sholat mau sujud nggak bakal turun hujan. No, hitung dong, teknologi begitu canggih. Betul nggak? Kira-kira gitu. Halo? Waktu itu saya sholat di Masjid Nabawi. Pas lagi saya datang ke Saudi Arabia, sholat istisqa situ. 1 hari, besok lagi sholat istisqa. 2 hari, hari ketiga turun hujan yang dahsyat yang luar biasa. Orang udah mentok nih hukum kausalitas. Allah mau ngomong saat istisqa supaya ini ngebongkar ini semua, membongkar habit of mind Anda yang sifatnya kausalistik. Ada tauhid. Aku yang mencipta hukum kausalitas, minta kepada aku. Nih lihat, aku turunin hujan. Yang menurut akal Anda tidak akan masuk akal. Begitulah maksud kenapa tidak boleh kita menebarkan why di kafirnya rukun Islam. Paham saya? Saya nggak ngerti paham apa enggak ya, mungkin masih bingung nanti. Ini kan ada rekamannya, ya. Yang kagak paham dengerin pelan-pelan gitu kan. Belum paham juga japri saya 0811 940 9699. Pak Ustaz tolong jelasin gitu. Subhanallah. Si A, si Z
Oke, si A si B pacaran, si X si Z pacaran. Halo? Dua-duanya tidak berzina. Sampai akad nikah, baru hubungan seks. Ini biar jelas ya, biar jelas. Si A si B ente pacaran kenapa tidak hubungan seks? Si X si Z ditanya kenapa tidak? Pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama. Halo? Pertanyaannya sama. Jawabannya beda. Sama-sama taat kepada Allah. Tunduk pasrah kepada Allah, sama-sama taat. Tidak berzina. Oke. Oke. Si Z, X dan Z kenapa tidak berzina? Berzina nanti saya kena penyakit ini. Satu, karena punya penyakit ini. Nanti mahkota saya di mana? Dua, hilang keperawanannya. Dan ini tuh dupain aja nih, biar belak-belakan. Rusak nanti selaput darah saya. Itu tuh dupain aja, biar clear. Maka dia sama-sama tidak maksiat, ia tidak berzina. Tapi yang menggerakkan adalah hukum alam. Nanti kalau saya berzina, apa kata orang? Nanti dianggap berkebo. Maka dia tunduk pada social norma sosial. Sama-sama taat kepada Allah, tidak berzina. Si A dan B, kenapa anda tidak berzina? Astagfirullahaladzim. Jangan, wala taqrabu zina, dekat aja nggak boleh. Allah melarang. Sama-sama taat, pemberangkatannya berbeda. Allah ingin yang si A dan B, tidak suka yang si X, Z. Paham saya? Kenapa yang digambarkan babi? Jijik. Itu kan ada cacing pitanya. Kenapa anda tidak makan babi? Haram, diharamkan oleh Allah. Sama-sama taat pada Allah. Tapi paradigmanya berbeda. Allah ingin yang A, bukan yang Z. Kalau kita balik yang tadi itu, ternyata babinya dimasak di hotel bintang 5. Berandai-andai. Ternyata dengan zat kimia ini hilanglah cacing pitanya, tidak menjijikan, bisa makan. Betul lah? Berandai-andai. Betul? Halo. Aduh, mudah-mudahan enggak salah paham ya Allah, jangan salah paham, kacau nih salah paham. Ya. Jadi saya tidak, babi tetap haram maksudnya. Ini paradigmanya, saya bicara paradigmanya. Ya Allah, nanti kalau di pasaran setelah itu, ada yang bapak-bapak mulai komen ya gitu kan. Saya sih diem aja, udah mau diapain orang paham. Begitu juga berzina. Seandainya penyakit AIDS, penyakit apapun hilang. Apalagi sosial norma sosial. Check-in hotel orang nggak tahu bisa berzina, orang nggak tahu. Betul, halo. Kagak ada yang meng-labeling dia kumpul-kebo. Halo. Bisa berzina, betul. Apalagi selaput darah bisa dioperasi. Berandai-andai. Tapi selaput darah memang bisa dioperasi. Saya baca buku gitu. Karena saya pernah menerjemahkan tentang ini. Berarti zina bisa haram. Jangan salah paham ya. Please. Kalau ini dibolak-balik tetap haram. Karena Allah. Mau apapun karena Allah. Paham saya? Allah ingin yang kayak gini. Paham? Mudah-mudahan ngerti lah ya. Gitu. Udah keringetan gitu. Supaya kita ngerti kenapa anda sholat. Supaya kita tuh betul-betul cinta. Baru kita ngerti kenapa anda itu sholat tuh harus cinta pada Allah. Itu nanti kafirnya beda. Maka love is blind. Karena cinta dengan blind logical thinking gak ketemu. Nah, kita harus keseimbangan antara logika dengan hati. Baik, saya rasa itu saja karena waktu ini udah matahari kesini juga saya juga silok gitu kan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.